Selamat datang di video ini. Di video ini saya akan membahas mengenai materi tugas besar kedua dengan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, yaitu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferianto Respati Sewanggiri, dan berikut ini sekilas tentang profil saya. Nah, jadi yang pertama, saya dulu pernah bekerja di PT Eka Prasarana Arya Guna Satya sebagai mechanical design dan CAD programmer. Nah, dan untuk tempat kerja saya yang kedua yaitu di PT Cipta Nisin Industri sebagai product development. Nah, dan yang ketiga itu di PT Environir sebagai mechanical design engineering. Kemudian untuk saat ini saya bekerja di Arisma Data SolidWorks sebagai CAD CAM CAE Technical. Nah, selain saya bekerja, saya juga kuliah mengambil jurusan Teknik Industri di Mercu Buana Bekasi. Nah, dan di tugas besar yang kedua, saya akan membahas mengenai materi apa saja. Nah, saya akan membahas mengenai metode penjadwalan di produksi. Itu dengan yang pertama, itu dengan metode FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua, itu sebagai metode SPT atau Shortness Processing Time. Dan yang ketiga itu WSPT atau Wait Short Processing Time. Dan yang terakhir nanti saya akan membahas mengenai EDD atau Earliest Due Date. Nah, dan sebelum masuk ke contoh metode-metode tersebut, nah saya akan mengenalkan notasi dan istilah-istilah penjadwalan produksi yang nantinya akan dipakai untuk pembahasan di video ini. Nah, yang pertama itu ada TJ, itu sebagai waktu proses. Dan yang kedua ada FJ sebagai flow time. Dan yang ketiga CJ atau completion time. Dan yang keempat ada DJ atau due date ya. Dan yang kelima ada WC bobot. Nah, kelima hal ini nanti yang akan kita pakai di ulasan video kali ini. Nah, dalam video ini saya akan menampilkan 4 studi kasus ya. Itu yang pertama studi kasus FCFS. Nah, ini saya mengambil contoh di perusahaan saya yang pertama atau PT Eka Prasarana. Nah, itu sebagai nanti kita akan ketahui FCFS-nya akan kita dapat berapa, dan SPT dan WSPT serta EDD-nya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, dari studi kasus ini, nah saya tampilkan datanya yang ada di kanan. Nah, data-data ini sebagai data manufaktur di PT Eka Prasarana, yaitu yang pertama kalau di manufaktur pembuatan jig, CF dan special purpose mesin itu tidak luput dengan proses-proses ini. Itu yang pertama biasanya partnya kita fabrikasi terlebih dahulu, dan yang kedua masuk ke machining, dan yang ketiga setelah di machining kita painting dan kita assembling, kita cek dengan QC, dan yang terakhir finishing atau nanti setelah itu kita delivery. Nah, dan di bagian paling kanan itu ada waktu prosesnya, yaitu untuk fabrikasi 2 jam, kemudian untuk machiningnya 6 jam, dan untuk paintingnya 3 jam, assembling 8 jam, QC 4 jam, serta finishingnya 2 jam.
dari data ini langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu FCSFS ya. Nah, dari data yang sudah saya punya, nah ini kita akan buat flow time-nya. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Nah, dari sini, nah ini jobnya tetap kita buat urut seperti data yang sudah kita punya. Nah, kemudian untuk waktu prosesnya juga tidak berubah, dan bagaimana cara mengetahui flow time yang ada di sini. Nah, flow time yang di FCFS ini masih kita urutkan. Jadi waktu proses, nah ini untuk flow time yang pertama kita tulis juga 2 di sini karena waktu proses yang pertama 2 jam. Dan untuk flow time yang kedua ini kita dapat 8 dari waktu proses yang pertama 2 ditambah dengan waktu proses yang kedua tambah 6, jadi kita hasilkan 8. Nah, dan untuk flow time yang ketiga itu 11 kita dapatkan dari flow time yang kedua ditambahkan dengan waktu proses job yang ketiga. Begitupun seterusnya untuk 19 juga kita dapatkan dari 11 ditambahkan dengan waktu proses yang keempat 8 dapat 19 sampai dengan kita mendapatkan jumlah keseluruhan dari flow time yang ada di sini. Ini kita jumlahkan ketemu 88. Nah, dari jumlah ini nanti kita akan cari rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya ini kita dapatkan dari 88 dibagi dengan jumlah job yang ada di sini. Ini ketemu 14,66. Nah, ini untuk metode yang pertama. Nah, dan untuk metode yang kedua yaitu metode SPT atau Shortest Processing Time. Nah, data yang saya pakai masih sama ya. Data yang tertampil di bagian awal tadi. Nah, seperti ini. Nah, SPT ini di mana sih perbedaannya dari FCFS tadi? Nah, untuk SPT ini saya dapatkan jawabannya seperti ini ya. Nah, dari sini, nah ini kita yang ada di job ini, nah ini nggak berurutan ya. 1, 6, 3, 5, 2, 4, nah ini nggak berurutan. Dan nanti kita juga akan mencari flow time-nya yang ada di sini. Nah, untuk SPT ini metodenya memang demikian, jadi kita urutkannya berdasarkan dengan waktu proses. Nah, waktu proses yang cepat itu berada di atas. Itu fabrikasi kan 2 jam ya. Fabrikasi 2 jam, kemudian ini yang 2 jam lagi ini finishing. Ini kita taruh yang kedua. Dan setelah itu painting kita taruh di ketiga. Dan ini ada 4 jam QC, kita taruh yang keempat. Nah, dan diteruskan dengan machining dan assembling. Nah, dari sini untuk flow time-nya cara menghitungnya masih sama seperti tadi. Jadi untuk flow time yang pertama, nah ini 2 kita tulis di sini juga 2. Kemudian flow time yang kedua kita dapatkan dari flow time yang pertama kita tambahkan dengan waktu proses yang kedua, yaitu kita dapatkan 4. Dan flow time yang ketiga kita dapatkan dari flow time yang kedua kita tambahkan waktu proses yang ketiga, yaitu 4 tambah 3 dapatkan 7. Dan flow time yang keempat didapatkan dari 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, sampai nanti ketemu jumlah dari flow time keseluruhan ini. Nah,
Nah, dari sini nanti kita dapatkan jumlahnya 66 dibagi dengan jumlah job yang ada di sini. Jadi 66 dibagi 6 nanti ketemu 11. Jadi ini lebih cepat ya dibandingkan dengan proses CFS tadi. Nah, dan dari situ kita dapatkan urutan prosesnya seperti ini ya. Nah, untuk proses di sini, nah untuk kasus ini prosesnya kita abaikan ya. Jadi nggak harus urut fabrikasi, machining, painting, assembling, QC serta finishing. Nah, ini untuk contoh kasus ini kita abaikan saja. Nah, setelah mendapatkan hasil urutan itu kita buat kolom-kolom seperti ini. Ya, ini ada 1 kemudian 6. Nah, kita lihat di sini kan lebarnya beda-beda. Nah, lebarnya berdasarkan dengan lamanya waktu proses. Semakin lama waktu prosesnya, maka akan semakin lebar kolomnya. Nah, dan kolom di sini nanti kita sebut sebagai Gantt chart. Ya. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga. Nah, metode yang ketiga kita sebut wait short processing time. Nah, datanya kita pakai data yang tadi lagi. Nah, kemudian di metode yang ketiga ini ada tambahan yaitu bobot. Nah, bobot di sini biasanya sudah diketahui ya di soal, atau kalau seumpama kita mau melakukan riset, bobot ini merupakan nilai dari suatu proses. Jadi suatu proses kan ada yang prosesnya penting dan ada yang prosesnya sedang dan ada yang prosesnya sebenarnya kurang penting. Nah, ini kita berikan sebagai nilai bobot di sini. Nah, tapi di sini biasanya sih di soal sudah tertera untuk soal untuk menentukan WSPT ini. Nah, nanti kita tinggal menghitungnya aja, yaitu untuk proses tabel yang pertama ini dari yang paling kanan itu waktu proses dibagi dengan bobot, itu 2 dibagi 2 nanti ketemu 1, kemudian 6 dibagi 3 ketemunya 2, kemudian 3 dibagi 2 ketemunya 1,333, kemudian 8 dibagi 2 ketemunya 4 dan seterusnya. Nah, nanti kita dapatkan tabel seperti ini untuk mengerjakan tabel berikutnya. Itu nah, dari tabel di sini hasil TJ dibagi WJ. Nah, ini kita urutkan di sini. Nah, ini yang pertama kan 1 ini kan angkanya paling kecil, kita masukkan di jobnya itu yang pertama, kemudian 1,3 kita masukkan di proses yang kedua, dan 1,3 lagi kita masukkan di proses yang ketiga, dan untuk 2 ini kita masukkan di proses keempat dan selanjutnya. Nah, dan untuk di sini ada bobotnya lagi, jadi bobotnya ada 2 ya. Jadi di tabel yang ketiga sama tabel yang kedua ini nilainya beda. Nah, tapi di soal nanti kita lihat aja bobot yang ada di soal. Nah, dan dari bobot yang ada di sini, nah ini, nah untuk waktu prosesnya kita menyesuaikan ya. Untuk job 1 waktu prosesnya 2 jam ya, ini nanti kita dapatkan dari tabel yang pertama ini. Dan untuk yang waktu proses yang job 3, nah ini 3 jam, ini kita masukkan di sini juga 3 jam. Nah, dan waktu proses job 5 ini 4 jam, kita masukkan di sini 5 jam. Nah, untuk flow time-nya cara menghitungnya masih sama. Jadi ini 2 kita tulis 2, kemudian 2 tambah 3, kemudian kita
kita dapatkan 5, dan 5 tambah 4 kita dapatkan 9 sampai ketemu totalnya. Nah, ini total ini nanti kita bagi dengan jumlah jobnya. Nah, ini ketemu 12,16. Nah, kemudian untuk wake flow time atau WJ dikalikan FJ. Nah, ini jadi WJ kan ini ya, bobot dikalikan dengan waktu proses. Ini ketemu 6 dan 2 dikalikan ini 3 dikalikan 2 itu 6, dan 2 dikalikan flow time 5 ketemu 10, 2 dikalikan 9 ketemu 18. Nah, sampai nanti kita ketemu jumlah totalnya. Nah, ini jumlah ini pertambahan dari row 1, 2, 3, 4 sampai row 6. Nah, ini didapatkan 146. Nah, ini nanti kita bagi dengan WJ yang ada di sini, jumlah WJ-nya. Itu 146 dibagi 13, nanti ketemunya 11,23. Nah, jadi untuk metode WSPT ini ketemu 11,3 ya. Nah, dan kita masuk metode yang terakhir, itu EDD atau airless due date. Nah, untuk airless due date saya mempunyai data seperti ini. Jadi due date ini saya sudah tentukan. Ini nanti Anda bisa mendapatkan di soalnya untuk due date-nya. Nah, due date ini adalah penentuan waktu maksimal proses lah. Ini satuannya juga jam sama. Nah, kemudian dari diketahui di sini akan kita apakan. Nah, ini untuk penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, tadi yang diketahui, nah due date yang ada di sini. Nah, ini kita urutkan terlebih dahulu. Jadi due date-nya kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi 4, dan yang kedua 4, ketiga 6, keempat 8, dan 16, terakhir 24. Nah, jadi kita urutkan berdasarkan jobnya juga kita urutkan, dan untuk waktu proses ini nanti dia mengikuti dengan jobnya. Nah, untuk due date, nah ini due date yang sudah kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, kemudian untuk kolom yang sebelahnya atau saat selesai. Nah, saat selesainya ini atau disebut juga CJ ya, completion time. Nah, ini kita dapatkan cara menghitungnya sama seperti menghitung FJ ya. Nah, jadi di sini ini 2 kita dapatkan dari sini, waktu proses 2. Kemudian ini 2 ditambah 2 di waktu proses yang kedua sama dengan 4, dan 4 ditambah waktu proses yang ketiga sama dengan 7, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kolom terakhir ini sebagai lateness atau keterlambatannya. Nah, untuk airless due date ini kita akan mengetahui berapa sih keterlambatan dari proses ini. Nah, kemudian yang lateness ini dari CJ dikurangi DJ, itu 2 dikurangi 4 sama dengan min 2, dan 4 dikurangi 4 0, dan 7 dikurangi 6 1. Nah, sampai dengan kita ketemu dengan total. Nah, total ini dari penjumlahan dari row yang ada di sini. Nah, ini minus berarti untuk saat selesainya kan 2 jam, padahal due date-nya kan kita berikan waktu 4 jam ya.
Nah, ini berarti minus ini berarti waktunya sisa ya, sisa 2 jam. Beda kalau di sini, kalau 0 ini berarti pas. Saat selesainya 4 jam, lah padahal waktu yang ditentukan juga 4 jam. Jadi pas, nggak telat, nggak lebih. Nah, kemudian untuk saat selesai yang ketiga ini 7. Nah, selesainya 7 jam padahal due date-nya diminta 6 jam aja. Nah, ini ketemu satu lah, satu positif ini berarti terlambat 1 jam ya. Nah, ini kita jumlahkan dan ketemu dengan total 4. Nah, 4 ini kita bagi dengan jumlah jobnya ada 6, ketemu 0,6 rata-rata keterlambatannya. Nah, dan dari situ kita juga mengetahui maksimum lateness-nya, yaitu ada di 3 jam ini, yang proses kelima, di proses kelima 3 jam ini untuk keterlambatan yang terbesar ya. Nah, sekian untuk metode-metode penjadwalan di produksi. Nah, kemudian sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.